channel YouTube Idrus Project. Dan di video kali ini saya bakal ngejelasin tutorial tentang PCB lagi. Ya, di video kali ini saya akan membagikan tutorial membuat desain dari modul relay seperti ini ya. Modul relay dengan optocoupler. Nah, buat kalian yang sudah lama atau baru terjun di dunia per Arduinoan, pasti udah nggak asing banget dengan modul relay ini. Ya, modul relay ini fungsinya biasanya buat switch untuk arus yang besar dengan trigger yang kecil, seperti contohnya ini ya. Jadi kita bisa membuat saklar atau switch namun dengan trigger dari Arduino Uno, yang mana output dari Arduino itu adalah 5 volt saja. Nah, untuk pengaplikasiannya juga sangat banyak, bukan cuma buat lampu aja ya. Tapi di sini juga ada contohnya buat door lock juga. Ya, intinya cukup banyak lah fungsi dari modul relay ini. Oke, kali ini saya akan mencoba membagikan tutorialnya. Namun saya akan mencobanya untuk yang satu relay aja seperti ini. Tapi yang satu relay biasanya di pasaran tidak dilengkapi juga dengan optocoupler. Tapi di video kali ini saya akan mencoba membuatnya dengan versi yang ada optocouplernya gitu. Jadi optocoupler itu adalah sebuah komponen yang berfungsi seperti transistor, namun dia di trigger basisnya menggunakan lampu inframerah. Oke, sekarang kita langsung saja buat desain PCB-nya di Eagle PCB. Oke, pertama kita buat skematiknya, ke file, new, dan skematik. Oke, sekarang kita sudah masuk ke layar utama dari Eagle PCB. Langkah pertama kita siapkan dulu komponennya. Yang pertama kita cari relay 5 volt 5 pin. Kita masuk ke bagian add part sebelah sini. Oke, tunggu dulu. Kemudian kita cari relay di bagian OPL relay. Oke, di sini ya, OPL relay. Oke, kita pilih yang ini atas. Oke, nanti tampilannya seperti ini ya. Kemudian kita klik OK. Masukkan dan cari komponen lainnya yang diperlukan untuk modul relay. Selanjutnya kita akan cari resistor 2 buah ya. Yang pertama untuk anoda dari optocouplernya, dan yang satunya lagi untuk basis dari transistornya. Oke, di sini kita cari yang 1K aja dengan gridnya 10 mm. Oke, jadi kita tempelkan di sini 2, 1, 2. Oke, tempelkan sembarang aja, nanti kita akan atur pas saat membuat skematiknya. Kemudian kita cari optocoupler. Optocoupler di bagian sini, optocoupler, cari yang PC817. Ya, ada PC817. Oke. Taruh di sini. Kemudian relay. Kemudian transistor NPN PC547 di bagian transistor NPN. Oke, cari BC547. BC547 ketemu di pilih yang atas ini. Kemudian kita klik OK lagi. Kita taruh di sini. Oke, selanjutnya kita akan cari pin header untuk input 5 volt dan ground, dan inputnya di bagian pin head. Oke, biasanya ada di sini pin head. Oke, kemudian kita cari yang pin head 1x3. Oke, kita taruh satu di sini untuk inputnya dan satu lagi di sini untuk outputnya. Kemudian untuk rangkaiannya, kemudian untuk komponennya sudah terdapat semua ya di sini ya. Kemudian kita yang terakhir adalah mencari label dari VCC dan ground. Cari VCC dulu. Oke, kita cari yang ini VCC-nya. Oke, taruh satu di sini. Kemudian yang ground. Groundnya cari yang seperti ini. Oke, kita taruh di sini lagi. Nah, selanjutnya kita akan susun
komponennya. Oke, ini dipindah di sini buat basis dari transistor BC547. Ini deketin sini, kemudian ini ya betul, ini agak naikin CC. Nah, oh ya, yang terakhir dioda untuk relaynya. Dioda kita cari di bagian dioda O C D. Nah, dioda kita cari yang 1N4007 seperti ini ya, dan kita masukkan di sini. Nanti kita akan paralel sama relaynya ya, jadi deketin aja di relaynya. Oke, kemudian paling kita pindahin ya biar agak deketan ke sini nilainya. Oke, selanjutnya kita ke bagian netting ya, atau membuat jalur skematik. Kita pilih di bagian net ini. Oke, atau kita juga bisa ketikkan di sini net. Oke, net. Nah, selanjutnya di bagian ini kita akan ke VCC dan ke optocoupler melalui resistor dan ke ground. Tapi ini dibalik dulu biar menghadap ke tempat yang sesuai. Oke, kita klik kanan buat ngebaliknya, taruh lagi di sini. Oke, kemudian netting lagi. Di sini kita hubungkan ke VCC, ke ground. Seperti ini, ikutin saja ya. Oke, kita butuh ground lagi di sini, jadi kita copy di ground ya. Oke, kopinya dipilih bagian tools copy. Oke, copy di sini satu. Dan nanti di sini juga dikasih 5 volt ya atau VCC, jadi kita copy lagi VCC-nya di sini. Dan di sini juga nanti akan ada 5 volt. Jadi kita copy lagi di sini satu. Dan ground di sini juga ada satu lagi, jadi kita copy lagi satu. Oke, selanjutnya kita lanjut netting lagi. Oke, kita cek lagi ini ke resistor dan ke optocoupler. Selanjutnya setelah lampu menyala, dia akan mengaktifkan emitter dan kolektornya, dan dia akan men-trigger transistor BC547. Oke, udah berhasil seperti ini ya. Kemudian yang terakhir kita akan buat pin juga buat konektor output relaynya. Oke, sekarang sudah beres untuk skematiknya. Dan yang terakhir jangan lupa untuk di save ya. Jadi kita klik Ctrl S. Oke, kita akan save di sini aja, kasih nama relay. Save. Oke, selanjutnya kita buat desain PCB-nya dengan cara klik bagian generate atau switch to board. Ya, klik sekali, ini iya saja. Oke, selanjutnya kita sudah masuk ke bagian desain PCB-nya. Yang pertama kita masukin dulu semua komponennya di grup ya, pakai menu grup ini, dan pindahin ke bagian dalam layoutnya. Oke, kemudian kita susun sedemikian rupa. Oke, seperti ini ya, ikutin saja. Oke, seperti ini ya, sudah disusun. Sekarang kita masuk ke bagian routing atau membuat jalur PCB-nya. Nah, untuk routing ini ada dua cara ya. Kita bisa manual routing seperti ini.
Oke, manual routing seperti ini satu-satu, atau kita bisa auto routing. Jadi kita bisa pakai komputernya buat routing sendiri. Untuk caranya kita klik bagian auto router. Oke, di sini kita klik continue dan start. Kita tunggu sampai prosesnya berhasil. Nah, ini udah berhasil ya. Jadi cuma dengan beberapa detik jalurnya sudah berhasil dibuat. Oke. Kalau mau pakai ini kita klik end job aja. Jadi ini sudah siap dipakai untuk dicetak di percetakan PCB atau dicetak sendiri. Tapi kalau saya biasanya nggak pakai auto router ya. Jadi saya akan buat manual. Oke, caranya adalah kita pilih auto router. Ini kita pilih bagian bottom dulu. Nah, jadi kalau misalkan bottom ini, kalau misalkan kalian mau buat sendiri PCB-nya, kan biasanya satu layer tuh. Jadi usahakan desainnya selalu pakai routing bottom aja ya. Oke, caranya seperti ini. Oke, kita klik ya. Sebagai contoh di sini, kita klik sini. Oke, kayak gini. Oh. Nah, ini kan ukurannya kecil ya. Jadi untuk pembuatan DIY ukuran kecil ini cukup riskan ya buat jalur, mungkin bisa terputus atau bahkan tidak terprint sama sekali. Dan untuk mengatasinya kita bisa perbesar di bagian width sini ya. Oke, kita pilih yang 20. Oke, dan untuk gerakannya ini juga terlalu kaku banget kayak gini ya. Jadi kita nggak bisa buat yang lekukannya kecil. Untuk caranya kita pilih ke bagian grid sini. Untuk mengatasinya kita rubah yang 50 menjadi 10. Kemudian kita klik OK. Nah, sekarang untuk gerakannya sudah bisa kecil-kecil gini ya. Oke, sekarang kita langsung saja desain PCB-nya. Oke, dan untuk merubah jalur kita bisa pilih move ya, atau klik di sini move. Ntar klik 2 kali. Nah, ini untuk merubah jalur. Oke, selanjutnya kita routing lagi. Nah, untuk yang bagian kayak gini kita bisa buat jumper biar bisa langsung ke sini tanpa harus melewatin muter-muter di sini ya. Oke, caranya adalah kita klik layer, kemudian pilih yang top. Oke, di sini kita bisa dibuatin jumper. Oke, jadi ini sebenarnya adalah routing bagian atas, cuma kita gunakan untuk jumper. Jadi nanti di sini kita bisa pakai untuk kawat jumpernya. Nah, selanjutnya kita buat jalur yang terakhir. Karena untuk digunakan sebagai switch arus yang besar, jadi kita buat jalurnya besar juga. Kalau segini kan kurang ya. Jadi untuk membesarnya kita perbesar di sini. Oke, kita pilih yang 50 aja mungkin cukup. Oke, segini cukup. Kemudian kita buat jalur lagi. Oke, sekarang sudah berhasil. Tinggal kita sempitkan aja layout luarnya seperti ini. Oke, sekarang sudah berhasil dan siap untuk dicetak. Untuk mencetaknya kita bisa
print ya menjadi PDF, tapi sebelumnya kita harus membuang dulu yang select screen-nya. Oke, jadi kita bisa buang di sini ya, seperti ini. Nanti hilang semua. Oke, kita bisa hilangkan semuanya di sini ya. Nanti buat yang putih-putih ini dia akan hilang dan tidak ikut terprint. Oke. Nah, itu kalau misalkan kita mau cetak di PDF. Sekarang kalau untuk cetak Gerber, kita tinggal ke file aja, generate cam data. Selanjutnya klik yes, oke, dan dia akan membuat file Gerber. Nah, sekarang kita coba lihat ya file Gerbernya. Nah, ini adalah file Gerbernya berbentuk kompresan. Oke, mungkin itu aja tutorial saya pada kesempatan kali ini. Cara membuat desain PCB modul relay menggunakan Tokopter. Oke, buat kalian yang suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk di like dan di subscribe, share juga ke teman-temannya. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.